Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Alam Syanur Prasetyo, mahasiswa jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Haloleo. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi kuliah saya, yaitu mata kuliah Pancasila, dengan judul materi Pancasila sebagai ideologi negara dan sistem filsafat. Pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang dinamika dan juga tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperhatikan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, sebagaimana diketahui bahwa Soekarno termasuk salah satu perumus Pancasila, bahkan penggali dan pemberi nama untuk dasar negara. Dalam hal ini, Soekarno memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Namun, dalam perjalanannya, ideologi Pancasila mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasakom. Pancasila sebagai ideologi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto diletakkan pada kedudukan yang sangat kuat melalui TAP MPR nomor 2/1978 tentang pemasyarakatan P4. Pada masa Soeharto itu pula, ideologi Pancasila menjadi asas tunggal bagi seluruh organisasi politik dan juga organisasi masyarakat. Selanjutnya, pada masa era reformasi, Pancasila sebagai ideologi negara mengalami pasang surut dengan ditandainya beberapa hal, seperti enggannya para penyelenggara negara mewacanakan tentang Pancasila, bahkan berujung pada hilangnya Pancasila dari kurikulum nasional, meskipun pada akhirnya timbul kesadaran penyelenggara negara tentang pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Pancasila sebagai ideologi negara tentu tidak mudah. Ada berbagai tantangan yang harus dihadapi. Unsur-unsur yang mempengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor internal dan eksternal. Adapun faktor-faktor internal meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. Ketidakpercayaan terhadap partai politik juga berdampak terhadap ideologi negara. Adapun faktor eksternal meliputi hal sebagai berikut. Yang pertama, pertarungan ideologis antara negara-negara superpower, antara Amerika Serikat dan Uni Soviet antara 1945 sampai 1990, yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara superpower. Yang kedua, menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. Dan yang terakhir, meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Dampak konkretnya adalah kerusakan lingkungan seperti banjir dan kebakaran hutan. Di video selanjutnya, saya akan membahas tentang hakikat dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Terima kasih sudah menonton. Saya Alam Syanur Prasetyo pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.